Aku mau teman-teman ya terkait temu sejarah. Jadi temu sejarah adalah komunitas pecinta buku-buku sejarah, teman-teman. Kita ngadain diskusi buku setiap Kamis malam dan acaranya via daring. Ini udah setahun terakhir ya, jadi sudah 60 kali diskusi kita lakukan. Ini adalah kali ke-60 dan buku yang dibahas bervariasi mulai dari Bandung, di mana tempat saya tinggal, karena biasanya juga saya kenal sama teman-teman di Bandung. Akhirnya kita mengundang narasumber yang variasi, ada terkait sejarah militer, kemudian juga ada toponimi daerah, dan sekarang kita bakal bahas kolonialisme ya, Ngawi. Ini juga berkaitan nih sama agenda kita di hari Minggu nanti, yaitu eksplor jalan-jalan ke Benteng Pendem ya, bareng komunitas Sadar Lestari Budaya dan Sejarah Ngawi gitu. Ini senang banget acaranya kolaps diskusi di Kamis ini dan juga buat acara hari Minggu nanti. Nah, buat teman-teman yang tertarik ikutan, boleh banget. Kita masih open pendaftaran ya. Sejauh ini sudah sekitar 20-an yang gabung. Masih boleh teman-teman yang pengen ikutan. Nanti boleh japri aja ke aku atau ke Kak Diki gitu. Nah, diskusi malam ini biar lebih memantik lagi ya. Jadi sekarang diskusinya, nanti di hari Minggunya kita datang sana langsung. Oke deh, karena sudah pukul 8 ya, kita langsung saja kepada Kak Gentur Israj untuk memandu diskusi pada malam hari ini. Silakan Kak Gentur. Oke, baik. Terima kasih Kak atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Salam jas merah juga karena acara hari ini acara sejarah. Nah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam hari ini kita bisa berkumpul dalam acara temu sejarah untuk membahas tentang buku histori Benteng Pendem Ngawi. Saya ucapkan selamat datang untuk para peserta juga dalam acara diskusi hari ini yang utamanya tentu saja yang hadir di sini merupakan orang-orang hebat, orang-orang yang peduli dengan sejarah juga, ya punya interest lebih lah dalam bidang sejarah seperti itu. Oke, perkenalkan nama saya Gentur Isro Maulana. Saya selaku moderator di sini sekaligus mungkin juga salah satu guru sejarah dan juga anggota di Sadar Lestari Ngawi juga seperti itu. Nah, adapun latar belakang dari diskusi hari ini kita akan membahas tentang Benteng Pendem yang ada di Ngawi, yang mana Benteng Pendem ini baru saja direstorasi, dipugar menjadi destinasi wisata sejarah. Skalanya bukan lagi lokal tapi sudah nasional bahkan internasional. Nah, Benteng Pendem ini kalau saya pernah baca-baca dulu, ternyata di Ngawi itu cukup cukup penting di masa kolonialisme. Saya pernah membaca kalau di sebuah buku, kalau tidak salah, daerah Madiun Ngawi itu penghasil beras dan juga kayu jati. Nah, maka dari itulah di Ngawi dibuatlah benteng untuk mengontrol jalannya arus perdagangan tersebut. Nanti mungkin akan lebih dibahas sama narasumber kita, yaitu Mas Asep Syaiful Bahri, yang lahir dan besar di Ngawi tahun 1996, serta menempuh pendidikan S1 di Universitas Negeri Semarang dan sekarang menjadi jurnalis Jawa Pos di Radar Madiun. Mungkin itu dari perkenalan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Mas Asep Saiful Bahri selaku penulis dan juga narasumber kita hari ini. Silahkan Mas. Eh, siap. Matur nuwun Mas Gentur. Ini suara saya jelas ya Mas? Jelas Mas. Ya. Sebelumnya
terima kasih banyak buat teman-teman temu sejarah, terus teman-teman komunitas sadar lestari sejarah dan budaya Ngawi yang telah mengundang untuk sharing terkait eh, sejak kolonialisme di Ngawi. Ini khususnya berkaitan dengan Benteng Pendem Ngawi. Terus terima kasih terhadap teman-teman yang sudah hadir di malam hari ini, khususnya Bapak Nunus. Salam Bapak. Saya dulu Salam. pernah ketemu jenengan di tahun 2023 ya Pak, di Benteng Ya, untuk ya. diskusi. Jadi malam hari ini kayaknya lebih tepatnya saya sebagai pengantar aja ya, karena banyak dari teman-teman di sini yang eh, jago-jago ini terkait sejarah. Apalagi Pak Nunus ini juga meneliti tentang Benteng Pendem Ngawi ya Pak ya. Ya. Ikut-ikutan. Ya, saya mungkin nanti share screen ya terkait diskusi hari ini ya. Tapi pertama saya ingin eh, apa ya background dulu ya mungkin. Jadi buku histori Benteng Pendem Ngawi ini ditulis tahun 2022. Itu dulu rencananya berkaitan dengan peresmian Benteng Pendem. Jadi dulu saya kebetulan diminta oleh Bupati Ngawi, Oni Anwar Hasono untuk ikut dalam tim riset Benteng Pendem. Jadi rencananya saat peresmian yang rencananya dilakukan oleh Pak Jokowi tahun 2023 itu ada oleh-oleh berupa buku hasil riset tentang benteng. Nah, eh, pada tahun 2023 setelah jadi di awal tahun, rencananya di akhir jabatannya Pak Presiden mau meresmikan benteng, tapi sampai saat ini benteng itu tidak pernah diresmikan karena mungkin Pak Jokowi punya kesibukan di akhir jabatannya untuk menyelamatkan karir politiknya, sehingga sampai sekarang pengelolaan maupun pengelolaannya khususnya tidak jelas. Jadi jadi itu pengantarnya. Jadi buku histori Benteng Pendem Ngawi itu rencananya mau dibagikan di saat peresmian. Jadi saat ini ada sekitar 100 eksemplar kalau nggak salah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah itu yang mangkrak di kantor gitu, kantor dinas pendidikan dan gitu ya. Nggak pernah disebutkan dengan baik. Itu pengantar ya terkait bukunya. Ini mungkin saya akan apa namanya share screen ya. Bentar. Oh ini ya perlu. Oh, ini. Saya nggak familiar dengan itu sebenarnya. Nah,
Bisa nggak Kak Asep? Kalau nggak bisa nggak apa-apa, mungkin bisa di-share ke aku atau Kak Gentur ya. Nanti kita coba bantu share screen dari sini. Oh, bentar-bentar Mbak. Ini kayaknya nah, atau saya kirim ya Mbak ya. Saya kirim ke siapa ini Mbak? Mas Guntur sih. Boleh di chat Zoom nggak apa-apa Kak? Oke, saya kirim ke Mas Guntur ya, anu Mbak. Boleh. Boleh nggak? Coba dari Oh, Mas Gentur apakah bisa? Nanti kalau dari Kak Gentur gak bisa, nanti aku coba. ya jadi ini ya, apa namanya tentang hasil. Jadi karena buku kemarin itu keperluannya untuk apa namanya peresmian, jadi nggak terlalu detail sebenarnya. Nah, tapi ini justru di momen hari ini saya mau sharing cukup detail. Jadi nggak berkaitan, nggak apa ya, nggak justru agak berbeda dengan bukunya gitu. Tapi sedikit banyak sama. Ini mungkin saya mulai ya Mbak ya. Nah ini, oke. Jadi sejarah benteng Pandenbos ini saya bagi dalam empat babak. Oke, babak pertama soal Perang Jawa. Jadi eh, keberadaan benteng Pandenbos ini sangat berkaitan erat dengan Perang Jawa. Jadi pada tahun 1825 di akhir Juni, Pangeran Diponegoro apa namanya menggelora perang dengan Yogyakarta yang saat itu Yogyakarta dibantu oleh kolonial Belanda, India Belanda. Nah, kenapa berkaitan? Karena di Perang Jawa itu di akhir Juni ya, hanya berjarak beberapa bulan eh, pasukan pasukannya Diponegoro itu menyerang bandar perdagangan di Ngawi. Bandar perdagangan di Ngawi ini terletak di Kaliloro, di pertemuan antara antara Sungai Bengawan Solo dengan Sungai Bengawan Madiun. Nah, menariknya karena hanya berselang berapa bulan, berarti Juni, Juli, Agustus, September, jadi hanya sekitar 2 bulan pasukan kecil yang dipimpin Raden Ayu Kusumo menyerang pos perdagangan penting pemerintah kolonial Belanda di Ngawi. Dan saat itu pos perdagangan ini dikuasai oleh orang-orang Tionghoa. Orang-orang Tionghoa ini dia menyewa terhadap orang-orang Belanda. Terus setiap orang yang mau menyeberang, terus eh, setiap orang yang apa namanya berhenti di situ dikenakan bea pajak oleh orang-orang Tionghoa. Dan ini menurut apa namanya menurut Peter Carey, salah satu yang membuat Perang Jawa itu meletus sebenarnya perlakuan diskriminasi oleh orang-orang eh, Belanda terhadap orang-orang Jawa. Jadi saat itu Belanda menggunakan tangan-tangan Tionghoa untuk menindas orang Jawa dengan perlakuan pajak yang sangat tinggi. Itu jadi salah satu sektor yang kemudian
serang pertama yaitu pos perdagangan di Ngawi. Tapi di penguasaan di pos perdagangan di Ngawi itu hanya sebentar karena hanya pada bulan November kemudian pasukan Raden Ayu Yudokusumo ini eh, dipukul mundur oleh pasukan Belanda yang dipimpin oleh Kapten Tuinissen itu. Nah, Perang Jawa di Ngawi saat itu merupakan mancanegara wetan itu ada beberapa, ada tiga setidaknya. Pertama, peperangan yang digelorakan oleh Raden Ayu Yudokusumo, terus kedua itu oleh Temenggung Kertodirjo. Nah, ini eh, dia pengikut setia Pangeran Diponegoro. Jadi beberapa bupati saat itu mungkin sudah terpengaruh oleh Belanda ya untuk tidak melakukan apa namanya, tidak membantu oleh Pangeran Diponegoro. Tapi Temenggung Kertodija ini salah satu yang terus menggelorakan pertempuran. Nah, di awal 1826 itu dia eh, di akhir tahun 1825 dia menggelorakan pertempuran di Desa Semen. Kalau sekarang itu di Kecamatan Paron ya, Desa Semen. Itu ada kali yang cukup besar, pertempurannya di sungai itu. Dan eh, karena mungkin pasukannya Belanda itu mendapat bantuan dari Surakarta, kemudian Temenggung Kertodija ini eh, lari mundur ke lereng Gunung Lau di Desa Simo. Sekarang ada di Kecamatan Kendal. Nah, itu dua pertempuran yang cukup besar. Terus pertempuran yang terakhir yang cukup besar dan sangat mempengaruhi adanya benteng di Ngawi itu pada tahun 1827. Jadi Sosrodilogo ini sebenarnya eh, apa namanya, pertempurannya lebih ke daerah Peloturan Blora. Tapi eh, si apa namanya, Pangeran eh, Sosrodilogo ini dia diminta oleh Diponegoro untuk pertama mencari anak buah itu di Ngawi. Ada seratusan dia dapat pasukan dari Ngawi. Terus kemudian dia bergerak ke Rembang, terus ke Rajakosi. Nah, di Rajakosi inilah kemudian dia membakar beberapa rumah apa namanya, bupati dan lain-lain. Nah, itu kemudian menjadi peringatan bagi kolonial Belanda terkait eh, gempuran dari Sosrowijogo. Akhirnya Hindia Belanda saat itu panglima perangnya Gubernur Jenderal de Kock itu mengirim Nahwis. Sebenarnya nggak terlalu yakin sebenarnya mengirim Nahwis ini. Presiden Surakarta dikirim untuk eh, menanggulangi pemberontakan atau perlawanan yang dilakukan oleh Temenggung Sosrowijogo di daerah Rajakusi. Nah, Nahwis itu dari Surakarta dia mendaratnya di Ngawi. Nah, disinilah kemudian menjadi titik perkemahan pasukan kecil yang dibawa oleh Nahwis. Nah, pada akhir tahun 1827 itu terjadi pertempuran besar antara Nahwis dengan eh, Temenggung Sosrowijogo di Peluturan. Jadi dari Ngawi pasukan Nahwis ini berjalan ke Rembang, ke Rajakusi, terus ketemu dengan pasukannya Sosrowijogo ini di Peluturan, di Blora, kalau salah. Nah, itu pada pertempuran ini Nahwis kalah besar, dan itu menjadi kekalahan yang sangat
memalukan bagi Hindia Belanda sehingga eh, De Kock kemudian mengirim beberapa pasukan tambahan yang dipimpin oleh beberapa jenderal besar. Karena ada tambahan inilah kemudian eh, pasukannya Sosroediogo mengalami kekalahan sehingga harus kabur ke Madiun, terus kemudian bergabung dengan pasukannya Diponegoro, kemudian hingga menyerahkan diri ke apa namanya ke Yogyakarta pada tahun 1828. Nah, karena pertempuran yang cukup besar, bahkan sempat mengalami kekalahan, Hindia Belanda kemudian memikirkan untuk membangun benteng yang cukup besar di Ngawi. Jadi sebenarnya kalau dalam Perang Jawa itu Hindia Belanda sudah menerapkan benteng stelsel. Jadi di beberapa daerah itu ada benteng stelsel. Nah di Ngawi itu sebenarnya sudah ada benteng kecil. Tepat di saat ini yang ada bentengnya itu. Jadi rumah-rumah Tionghoa, bekas Tionghoa yang dari batu itu digunakan benteng sementara. Terus kemudian setelah pertempuran besar, ada 3 pertempuran besar itu, tahun 1828 Hindia Belanda kemudian membangun benteng yang cukup besar di eh, di apa namanya di pertemuan antara Sungai Bengawan Solo dan Sungai Bengawan Madiun itu. Terus lanjut Mas. Nah, benteng yang permanen itu kemudian mulai berfungsi tahun 1829. Nah, ini kemudian ini apa namanya benteng-benteng Stausel ini eh, selain untuk strategi peperangan juga untuk mempertahankan daerah yang sudah stabil kondisinya. Jadi pasca apa namanya perlawanan dari Sosroediogo itu di Mancanegara Wetan ya khususnya nyaris tidak ada perlawanan terhadap Hindia Belanda hingga saat penangkapan Pangeran Diponegoro di Magelang pada tahun 1830. Jadi nyaris sudah agak tenang di daerah Ngawi, Madiun, Magetan. Gitu. Nah, itu jadi sebenarnya benteng itu sudah ada di sana. Kalau benteng saat ini itu kan kalau nanti teman-teman ke sana pasti pembangunannya 1839 sampai 1845. Tapi sebenarnya benteng itu sudah ada di sana gitu. Itu terkait eh, awal mula pendirian benteng. Jadi Perang Jawa itu sangat mempengaruhi keberadaan benteng di Ngawi. Itu konteks Perang Jawa. Mungkin lanjut Mas. Nah, kemudian babak kedua itu sistem pertahanan Jawa Baru. Jadi pasca kemelut Perang Jawa yang digelorakan oleh Pangeran Diponegoro, Belanda saat itu mengutus Van den Bosch untuk menjadi gubernur jenderal. Nah, tugas Van den Bosch itu ada dua. Pertama, memulihkan ekonomi pasca Perang Jawa yang membuat Hindia Belanda bangkrut saat itu hingga akhirnya kasnya itu kosong. Bahkan berdasarkan catatan Profesor Fett itu kerugian finansial itu mencapai 25 juta gulden akibat Perang Jawa. Terus kemudian ada sekitar 8.000 orang Eropa dan 7.000 penduduk asli yang menjadi korban perang. Nah, eh, karena pergolakan Perang Jawa itu cukup hebat dan cukup menguras banyak eh, uang, sehingga perlu untuk kemudian memulihkan kondisi keuangan di Hindia Belanda. Nah, kita tahu bahwa Jenderal Van den Bosch ini yang mencetuskan adanya kultur stelsel atau tanam Jawa, tanam paksa.
tanam paksa ini sangat efektif sebenarnya untuk memulihkan kondisi keuangan. Bahkan beberapa laporan hanya butuh beberapa tahun kondisi keuangan di Hindia Belanda kan sudah membaik. Terus tugas selain dari Van der Bos sebenarnya yang jarang banyak orang mendiskusikannya sebenarnya tentang penguatan eh, Pulau Jawa. Jadi eh, kebijakan salah satu Van den Bos saat menjadi Gubernur Jenderal itu adalah memperkuat pertahanan Jawa. Jadi sebenarnya eh, berangkatnya itu justru pasca Hindia Belanda dihancurkan oleh tentara Inggris, tentara Laut Inggris. Kita ada 60 kapal yang dipimpin Raffles menggempur eh, Batavia pada 1811 dan Batavia berhasil direbut, otomatis otoritas Hindia Belanda jatuh di tangan Inggris sehingga Hindia Belanda atau Jawa ya itu dikuasai Inggris pada 1811 sampai 1815 15 atau 16 kemudian 16 kemudian eh, pada setelah kembali lagi kekuasaan Hindia Belanda oleh kerajaan Belanda karena Napoleon Bonaparte runtuh ya pada tahun 1815 itu kemudian sebenarnya udah ada indikat untuk memperkuat eh, Jawa, sistem pertahanan Jawa. Jadi sistem pertahanan Jawa itu kan kalau menurut eh, garis pertahanannya kan Jalan Dendels itu dan kemudian rencana memperkuat itu ya dengan memindahkan pusat administratif Batavia ke daerah yang lebih tengah karena Hindia Belanda sadar betul kalau pusat pemerintahan itu di pesisir, sedangkan angkatan laut Hindia Belanda itu sangat lemah dibandingkan bangsa-bangsa lain seperti Inggris. Sekali sekali tempur gitu langsung kalah dan otomatis kekuasaannya langsung runtuh. Gitu. Nah, berdasarkan itu kemudian eh, Van den Bos merancang sebuah sistem pertahanan dengan konsep apa, memindahkan ibu kota ke lebih tengah. Mungkin lanjut mas. Nah, jadi pusat administratif itu berdasarkan konsepnya Van den Bos ya itu dipindahkan ke Jawa Tengah. Eh, Terus kemudian di beberapa daerah penunjangnya itu diperkuat. Tuh, itu konsep kasar ya, konsep kasarnya Van den Bos. Kemudian pada tahun 1834 Van den Bos meminta meminta Van der Wits itu untuk mengembangkan konsep pertahanan itu. Mungkin geser mas. Ah, jadi sebenarnya konsep pertahanan yang saat ini existing itu lebih eh, idenya itu lebih ke idenya Van der Wits. Jadi pada 1834 itu Van den Bos meminta Van der Wits yang saat itu apa namanya jabatannya Kolonel Derjeni itu untuk merancang sistem pertahanan Jawa. Konsepnya ini memindahkan ibu kota ke daerah tengah, ke mana ke Prambanan. Nah, Prambanan dipilih karena mungkin strategis ya di daerah perbatasan ya antara Surakarta maupun Yogyakarta. Nah, untuk memperkuat eh, pemerintahan baru ini, kemudian dibangun beberapa benteng. Pertama kayak di Ambarawa, Benteng William I, kemudian ada di Ngawi, ini Van den Bos, kemudian dari sisi timur ya di Surabaya itu ada Benteng Hendrik, kemudian ada
sebenarnya ada rencana benteng di Lirip Mojokerto dan di Bojonegoro. Tapi dua benteng ini tidak pernah benar-benar terbangun ya. Terus kemudian ada di Cilacap eh, untuk membentengi di daerah pesisir selatan. Kemudian di sisi barat itu ada benteng Frederick di Jakarta, di Batavia. Kemudian ada di Bandung. Terus ada di Kebumen. Kebumen. Nah, ini kemudian rencana ini kemudian ada benteng di Semarang di pesisir utara. Terus eh, gagasan ini, proposal ini diajukan ke Raja William pada tahun 1835. Kemudian Raja William sebenarnya memerintahkan beberapa mantan ini ya, mantan militer seperti De Gaulle, Stuart, kemudian Van den Bosch sendiri karena Van den Bosch sudah diangkat menjadi menteri kolonial saat itu untuk memeriksa rencana Van der Bosch ini. Dan eh, akhirnya setelah beberapa pertimbangan, Raja William I kemudian mengeluarkan dekret kerajaan pada tahun 1836 menyetujui beberapa pembangunan benteng. Nah, kemudian eh, untuk pemindahan pusat pemerintahan ke Prambanan itu diminta untuk dilakukan kajian ulang sehingga eh, ya kemudian eh, gagal untuk memindah pusat pemerintahan ke Prambanan. Dan kemudian ini Belanda kan pada tahun itu ada terjadi prahara politik ya, terjadi beberapa pemberontakan khususnya di Belgia yang kemudian memerdekakan diri. Terus kemudian ada skandal korupsi juga yang justru dilakukan oleh Van den Bosch terkait eh, tanam paksa. Karena tanam paksa itu kemudian dikritisi oleh DPR-nya Belanda saat itu, ya. Karena saat itu eh, Belanda itu mulai liberal dan cukup kritis sebenarnya terhadap kolonialisme yang dilakukan oleh kerajaan Belanda. Itu. Dan baru terrealisasi. Jadi setelah dekret pada akhir 36 baru terrealisasinya itu di tahun 1838. Dan di Ngawi itu eh, apa namanya mulai membangun bentengnya itu secara masif di 1839. Makanya di bangunan itu kita akan melihat di sana dituliskan 1839. Jadi selain perhara politik juga masalah keuangan sih. Itu masalah keuangan. Ya mungkin bisa geser Mas. Masalah keuangan karena di dekret itu menganggarkan 1 juta gulden setiap tahun untuk pembangunan benteng. Mungkin geser Mas. Nah ini pemandangan sistem eh, pertahanan Jawa ya. Saat itu berdasarkan Prambanan, kemudian di sisi apa namanya di timur itu ada Benteng Hendrik, kemudian di Ngawi ada Benteng Van den Bosch, kemudian eh, di sisi barat ada Benteng Frederick, kemudian ada di Cilacap itu ada Benteng Cilacap itu namanya kalau nggak salah ini ya Van der Wits ya. Terus di Kebumen itu kalau nggak salah namanya Benteng Sosius apa-apa gitu. Itu sih. Geser Mas. Itu Bapak keduanya. Jadi saya kira salah satu penyebab benteng benteng Pendem Ngawi dan benteng-benteng sejaman ya kayak di Ambarawa terus di Surabaya terus di Jakarta di Cilacap dan di Kebumen itu ya karena uh, ada rencana untuk memindahkan ibu kota ke Jawa Tengah.
Nah, pemindahan ibu kota ini selalu mendapatkan perdebatan yang sangat cukup sengit. Walaupun kemudian Belanda itu sempat mengutus kirimannya lagi untuk melakukan kajian, tapi mental terus di saat didiskusikan di Belanda sana. Hingga akhirnya Belanda memutuskan bahwa tidak perlu untuk memindah ibu kota karena pada saat itu perang sudah mulai tidak banyak, maksudnya sudah lebih kondusif gitu. Terus kemudian hanya diminta untuk memperkuat Batavia dengan benteng karena Belanda saat itu memikirkan ibu kota itu ya harus berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan kegiatan ekonomi itu cukup banyak di Batavia, nyaris 75% saat itu. Dan sebenarnya ada beberapa diskusi untuk memindahkan ibu kota ke Buitenzorg atau Bogor. Terus ke Purwokerto juga pernah ada usulan terkait itu, tapi mental terus. Hingga akhirnya ya rencana pemindahan ibu kota saat Hindia Belanda ya gagal, benar-benar gagal saat itu. Dan hingga saat ini Batavia atau sekarang Jakarta ya menjadi ibu kota dan baru saja pindah itu oleh Pak Presiden Jokowi dengan diskusi yang sangat singkat. Itu jadi menurut saya benteng-benteng yang sejaman itu menjadi saksi bisu kegagalan pemindahan ibu kota Hindia Belanda. Terus babak ketiganya itu neraka Jawa. Nah ini salah satu yang momen penting ya. Saya nggak manut dengan ini ya. Jadi benteng itu karena nggak jadi benteng Awi ya, karena nggak jadi sebagai penguat Prambanan dari sisi timur. Itu akhirnya di tahun 1860 itu udah berganti. Jadi dulu itu menjadi benteng pertahanan. Tapi kemudian di tahun 1860 melalui keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 5 itu menjadi pertahanan tingkat 2. Jadi nggak pertahanan utama. Pertahanan utama saat itu ya di William I itu menjadi garis pertahanan Hindia Belanda saat itu. Nah, kemudian tidak berselang lama di tahun 1870-an itu Benteng Awi menjadi penjara militer. Jadi militer-militer Belanda maupun orang pribumi yang menjadi tentaranya Belanda itu saat mereka melakukan kriminalitas atau diserse itu dikirimnya di Ngawi. Nah, kemudian itulah yang menjadi catatan orang-orang Belanda yang lebih kritis ya. Itu menamai Benteng Van den Bosch sebagai neraka Jawa saat itu karena mereka melihat langsung bagaimana tentara-tentara yang diserse itu disiksa. Jadi orang kulit putih itu disiksa di sana di Benteng Pandemengawi. Kalau melakukan kesalahan lagi bahkan dilakukan pemenjaraan yang lebih ekstrim dengan penjara yang sangat sangat kecil gitu, bahkan untuk duduk maupun untuk duduk sulit gitu. Itu dan saya menemukan arsip penting terkait ini. Ini bentuknya novel ya. Jadi ada sebuah novel judulnya Jan Fuswiller yang diterbitkan 1930-an oleh Simon Frank itu dia menceritakan betapa kejamnya penyiksaan di Benteng Pandemengawi ini. Bahkan dalam novel itu ya mungkin itu walaupun itu enggak hanya fiksi tapi yaitu mungkin perasaan orang-orang Hindia Belanda. Itu di gerbangnya Benteng Van den Bosch itu ada kata-kata kalau masuk ke benteng ini semua harapan harus ditinggalkan. Jadi kayak seolah-olah harapan hidup di sana itu ya benar-benar minim gitu. Itu kemudian yang kalau teman-teman baca novelnya
Max Havelaar, Multatuli itu. Sebenarnya Multatuli itu kan nyaris dibuang ke Ngawi setelah melaporkan Bupati Banten terkait korupsi. Dan Max Havelaar menolak untuk itu, sehingga akhirnya dia mending saat itu mengundurkan diri. Jadi memang terkenal Benteng Pendem Ngawi ini sebagai penjara yang sangat mengerikan, sehingga disebut neraka Jawa. Itu kemungkinan menjadi penjara yang mungkin, kalau Bovendigul itu kan di abad 19 awal ya. Jadi sebelum adanya Bovendigul itu penjara politik maupun tentara itu ya di Ngawi itu, di Benteng Pendem Ngawi itu. Nah, mungkin geser Mas. Nah, penjara disiplin militer ya namanya itu. Disiplin militer di Benteng Pendem itu nggak bertahan lama juga. Karena di 1890-an itu sudah tahanan itu sudah mulai menipis. Bahkan sempat sempat terbengkalai benteng. Benteng itu disebut benteng tua saat itu. Nah, kemudian di abad 19 ya, di 1900-an itu bahkan kondisinya sangat memprihatinkan. Benteng itu banyak semak belukar, terus kemudian banyak kera, dihuni oleh hewan-hewan liar gitu. Dan baru di tahun 1924 itu Belanda akhirnya melakukan perbaikan dengan menganggarkan 50.000 gulden dan merenovasi benteng Van den Bosch untuk keperluan LOG, Lands Overdienstgestig. Itu semacam lembaga sosial pendidikan negara. Nah, kalau teman-teman besok ke sana pasti ada di atasnya angka 1836, 1845 itu ada LOG 1926. Nah, itu perbaikan benteng pertama. Makanya diukir di sana. Nah, di sana itu menjadi lembaga sosial pendidikan. Jadi teman-teman ya anak-anak yang terlantar terus berandalan itu ditampung di sana. Itu tidak berlangsung lama juga, hanya sampai 1933. Dan kemudian di tahun 1897 itu menjadi tempat lembaga kerja nasional. Itu kemudian di tahun 1940-an itu kemudian menjadi camp interniran untuk para pengikut Jerman, terus kemudian para pengikut Jerman sih khususnya. Itu di tahun 1940-an. Saya lupa ininya berapa ini. Karena dikuasai oleh tentara, kemudian juga dikuasai oleh tentara Jepang. Itu. Lanjut Mas. Nah, ya ini mungkin Pak Nunus bisa nambah ya. Saya agak lupa ya di momen-momen akhir Hindia di akhir kegunaan di akhir jelang kemerdekaan itu seperti apa. Karena seingat saya sih di antara tahun 1940 sampai 1942 sih untuk camp interniran itu. Jadi simpatisan Jerman itu banyak di penjara di sana. Terus dikuasai oleh oleh Jepang. Nah, terus babak keempatnya ini saya justru akan bercerita cukup panjang soal ini karena saya
sedikit tahu banyak bagaimana perjuangan benteng Van den Bosch ini bisa direvitalisasi. Jadi pasca kemerdekaan itu benteng Van den Bosch dikuasai oleh militer. Berbagai prajurit kesatuan sih yang menguasai benteng itu, hingga akhirnya benteng itu diserahkan oleh Yon Armet 12 Ngawi di bawah divisi 2 ini ya, Kostrad ya. Nah, ini benteng itu kalau berdasarkan risetnya Balar itu rusak salah satunya karena ulah manusia. Lah, ulah manusia ini ya tidak lain tidak bukan ya TNI saat itu. Jadi beberapa kayu-kayu tua yang menjadi pondasi itu hilang. Terus kemudian yang paling dicuri itu kayu sih. Makanya kondisi atapnya itu kan banyak yang rusak parah. Bahkan udah nggak ada atapnya. Terus kemudian setelah kayu-kayunya habis itu digunakan untuk sarang walet. Sarang walet itu juga bertahan cukup lama, dan benteng ini semacam lahan basah untuk TNI saat itu untuk mendapatkan uang dan armet itu. Nah, sebenarnya pemerintah daerah itu sudah mengajukan untuk pengelolaan benteng itu sejak tahun 2011, tapi mental terus ke Kementerian Kebudayaan, terus ke Kementerian Pertahanan, mental terus. Hingga akhirnya momennya justru karena bola. Jadi tahun 2016 itu Ngawi itu mempunyai salah satu voting pemilihan ketua PSSI saat itu. Ini lucunya di situ, jadi CEO Persinga saat itu kan Pak Anto ya, yang saat ini jadi wakil bupati Ngawi, itu saat itu menjabat sebagai CEO dan ketua DPRD Ngawi. Nah, dia tahu peluang benteng itu sangat besar untuk menjadi kayak sebagai peninggalan wisata untuk kota tua lah, untuk bangunan-bangunan kuno gitu. Dan saat itu yang nyalon jadi ketua PSSI kan kita kenal Edi Ramayadi, dia Pangkostrat kalau nggak salah. Transaksionalnya hanya gampang saat itu Pak Anto itu. Kalau cerita, dia ingin Edi Ramayadi itu mengunjungi benteng Pendem dan lebih leluasa agar benteng Pendem itu bisa dikunjungi masyarakat lebih luas. Karena saat itu sangat nggak boleh bahkan orang itu masuk ke benteng, karena itu markasnya militer Yoran Med 12 itu. Selain itu karena memang ada usaha itu sih, walet itu. Dari situ kemudian Edi Ramayadi datang ke Ngawi dan setuju bahwa ya ini perlu dibuka secara umum, dan kemudian pemerintah daerah membantu pembangunan gerbang saat ini. Jadi kalau teman-teman nanti ke sana, di sana kan ada ini semacam pintu gerbang gitu, jalan masuk sebelum tiket. Nah, itu pada tahun-tahun itu. Nah, setelah itu pengusulan untuk pengelolaan dan perbaikan ke Kementerian PUPR, hingga berbagai kajian. Terus Balar itu salah satunya kajiannya karena untuk mendukung pembangunan itu, revitalisasi itu. Balar yang seingat saya yang melakukan kajian itu Balar Arkeologi Yogyakarta. Dan kalau teman-teman tahu Bu Nadia di Pusat Dokumentasi Arsitektur, dia melakukan riset juga dalam rangka diminta oleh Kementerian PUPR untuk melakukan riset arsitektur terkait benteng. Nah, pada tahun 2019 sebenarnya udah mau dianggarkan, tapi nggak tahu dulu itu seperti apa, hingga akhirnya Bupati saat itu Pak Kanang membajak
Pak Jokowi untuk mampir ke Benteng. Di saat itulah kemudian Pak Jokowi menelpon langsung Menteri PUPR Pak Basuki untuk memperhatikan Benteng, dan saat itu juga mengiyakan dan akhirnya mulai dibangun di tahun 2020 awal kalau nggak salah. Pembangunannya itu sama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun ini sebenarnya pemerintah pusat menginginkan pengelolaannya itu ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah berproses lah itu untuk tukar guling dan lain-lain, karena itu masih akhirnya militer, Kementerian Pertahanan. Nah, setelah jadi di akhir tahun 2022 dan 2023 awal lah, itu jadi tukar guling ini akhirnya nggak pernah sepakat antara pemerintah daerah dengan Kementerian Pertahanan. Padahal sudah beberapa kali diskusi, MOU dan lain-lain, nggak pernah berhasil karena permintaan dari militer ini cukup banyak dan cukup menguras anggaran karena harus diganti beberapa hektar dan harus dibangunkan asrama dan lain-lain lah, rumah dinas, bahkan sarana latihan, dan itu cukup mahal harganya, bahkan bisa seperti perbaikan benteng sendiri. Perbaikan benteng itu kalau nggak salah anggarannya 118 miliar gitu. Itu memang kayaknya memang sengaja didesain seperti itu agar pengelolaannya ya masih di militer. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya ke sana ya yang jaga militer. Tiketnya itu nanti kan 10.000 tulisannya untuk jasa kebersihan. Jadi uang yang masuk dari wisata benteng itu ya nggak pernah masuk ke kas negara, nggak tahu ke kas mana itu. Dan besok itu teman-teman kalau ke sana pasti ada, kalau melihat awal-awal pembangunannya mungkin akan kaget karena beberapa misalnya di rumahnya jenderal itu bagian belakang itu udah dibangun kayak apa ya, kayak peneduh gitu. Sebenarnya kan nggak boleh ini cagar budaya, setelah ditetapkan cagar budaya nasional ini oleh teman-teman militer itu justru dibangun peneduh yang itu justru melukai bangunan itu sendiri. Terus kemudian beberapa kursi itu hilang, nggak tahu kemana ini. Itu jadi justru benteng ini mau kemana ini nanti setelah direvitalisasi ini. Di sana teman-teman akan tidak akan menemukan apa-apa selain bangunan. Maksudnya terkait keterangan sejarahnya seperti apa, ya hanya benteng gitu, bangunan benteng. Kita hanya bisa menelusuri dari bangunan-bangunan itu. Jadi eman-eman sebenarnya. Itu. Jadi diskusi ini mungkin bisa memancing ya benteng pandemi ini mau kemana nanti. Mungkin itu Mas Guntur. Wah udah cukup lama ya. Itu Mas. Mungkin bisa diskusi setelah ini. Dan terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih pemaparan yang sangat komplit sekali dari Mas Asep tadi yang menarik sekali pembahasan dari Mas Asep tadi terkait Benteng Pendem. Beliau membagi diskusi hari ini menjadi 4 bagian. Yang pertama tentang Perang Jawa yang sangat mempengaruhi pendirian dari benteng. Yang kedua tadi tentang sistem pertahanan Jawa Baru, tentang pemindahan pusat-pusat pertahanan dari Batavia ke Jawa Tengah tadi. Ada peralihan fungsi dari benteng juga. Yang menarik sekali ketika pasca revitalisasi beliau menyampaikan beberapa keresahan setelah revitalisasi itu bersalah seperti itu. Kalau kita pemaparan, monggo silakan untuk teman-teman bisa melempar pertanyaan atau opini atau berdiskusi, silakan. Waktu dan tempat saya persilahkan.
mungkin Pak Nunus bisa menambah banyak hal, Pak Nunus. Saya sebenarnya banyak lupanya ini, Pak. Saya riset tahun 2022, Pak. Ini baru membaca ulang karena di kontak teman-teman temu sejarah. Ya, Ya, Pak. eh, karena ditunjuk oleh Mas Asep, jadi saya nggak berani nolak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bisa didengar? Iya, Pak. Jelas, Pak. Cukup jelas. Bisa ya. Jadi begini, saya sengaja ikut nguping karena kebetulan saya menulis buku juga tentang Ngawi. Saya khawatir tumpang tindih dengan Mas Asep, jadi saya dengerin dari awal sampai akhir tadi. Saya simak betul-betul, saya simak gitu ya. Kesimpulan saya pertama yang ingin saya komentari, buku Mas Asep ini luar biasa ini. Jadi saya tidak tahu bagaimana memperoleh data yang selengkap itu gitu ya. Karena saya mencari data untuk menulis buku saya itu yang belum terbit, itu susahnya bukan main gitu. Jadi kalau boleh saya menyampaikan apa ya, catatan atau kelengkapan dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Asep yang sudah demikian lengkap tadi. Saya akan menceritakan atau mengambil posisi bagian-bagian yang belum diungkap. Ya. Dan yang kedua mungkin bagian-bagian yang menurut hemat saya kurang lengkap, saya akan coba tambahkan gitu ya. Setelah membaca buku dan mendengar komentar atau mendengar uraian tadi, terus terang aja memang banyak catatan gitu ya. Jadi saya mencoba menulis tapi ini belum terbit, baru naskah. Ya, mungkin bisa dilihat. Ini sudah siap dicetak sebenarnya. Judulnya Ngawi-Ngawiyat, menelusuri jejak sejarah Benteng Van den Bosch. Sebagai orang Madiun, lahir di Madiun, kaitan dengan sejarah itu saya merasa prihatin. Kabupaten atau karesiden, eks-karesidenan yang lain seperti Kediri, Surakarta, dan seterusnya, Bagelen, itu catatan sejarahnya lumayan lengkap. Tetapi ketika bicara sejarah Madiun, ini menurut pengalaman saya ya, kok Madiun itu dikenalnya hanya peristiwa PKI tahun 48. Saya punya pengalaman ketika dari Madiun pindah ke Jakarta tahun 73. Kebetulan ada kawan-kawan juga yang diwawancara ketika mau pindah itu. Mereka cukup 5 menit, 10 menit selesai. Tapi kenapa ketika tiba giliran saya memakan waktu setengah jam? Dan pertanyaannya ya muter-muter sekitar pancingan, apakah saya terlibat G30S atau bagaimana gitu. Jadi menurut saya kok agak prihatin gitu ya dengan sejarah Madiun. Oleh karena itu saya mencoba, salah satu yang ingin saya ungkap itu tentang Benteng Van den Bosch. Begini, menurut hemat saya apapun yang ada yang berkaitan dengan sejarah dimanapun, apa di Pacitan, apa di Ponorogo, apa di Magetan, apa di Ngawi, mari kita sama-sama terutama generasi muda, saya sudah
generasi sepuh ya. Mari kita coba ungkap sehingga kita tidak kalah dengan kabupaten, tidak kalah dengan eks-karesidenan yang lain tentang sejarah lokal kita gitu ya. Buat saya benteng ini sangat menarik, apalagi setelah membaca tulisan Mas Asep, ada tulisan dari Ibu Nufida Abbas, kemudian ada dari Mas Khawari dari Balar Jogja. Ditambah dengan ini beberapa situs yang menceritakan tentang Benteng Ngawi. Terus terang saya prihatin karena ada informasi yang saya kira banyak yang salah, maaf ya. Termasuk Pemda Ngawi mengeluarkan satu statement benteng dibangun, kalau tidak salah nih ya, mudah-mudahan salah saya, dibangun ketika Perang Diponegoro. Enggak. Tidak. Jadi setelah Perang Diponegoro selesai, Benteng Ngawi baru dibangun. Karena Perang Diponegoro itu 1925, selesai tahun 1930. Jadi gitu. Lalu ada lagi yang disebutkan setelah diresmikan komandan benteng itu adalah Van den Bosch. Bukan, Van den Bosch itu 1844 sudah kembali ke Belanda. Kemudian meninggal. Jadi kalau 45 memimpin batalion di benteng Van den Bosch, ya enggak itu. Jadi itu sekedar contoh saja, tapi banyak yang saya dapati, belum yang ditambah dengan cerita-cerita mistis yang menurut saya bisa keluar dari jalur sejarah gitu. Nah, saya ingin cerita saja, maaf ini mungkin waktu saya agak panjang sedikit ya. Saya melihat benteng ini kalau dikemas menjadi sebuah cerita cukup menarik. Yang kedua, benteng ini kalau nanti permasalahan administrasi itu selesai, barangkali bisa dijadikan sebuah pusat kebudayaan Brangwetan. Karena Ponorogo, Ngawi, Madiun itu bagian dari Keraton Yogyakarta. Pusat kebudayaan Brangwetan. Lalu yang kedua, bisa dijadikan sebuah museum. Bagaimana membuat sebuah museum? Nah, ini harus mengumpulkan data-data tadi. Saya akan dari hasil penelitian saya ya. Mas Asep tadi sudah menceritakan fungsi dari benteng. Dari awal, dari dibangun sampai dengan selesai. Sudah disebut juga dengan lahirnya istilah neraka Jawa. Tapi di samping neraka Jawa juga ada istilah neraka Ngawi. Nah, ini ada artikel yang menyebutnya bukan neraka Jawa tapi neraka Ngawi. Bahkan ada tulisan yang menyebut Ngawi itu surganya gelandangan. Itu ketika benteng ini digunakan untuk menampung orang-orang yang dilatih untuk bekerja. Atau bisa saya gambarkan secara urut gitu ya. Jadi betul tadi Mas Asep mengatakan tahun 1845 selesai, kemudian 1874 itu sampai 1874 itu dipakai oleh militer, markas infanteri dan artileri Belanda, kolonial Belanda waktu itu. Untuk apa? Ya untuk mempertahankan Pulau Jawa, istilahnya itu Pulau Jawa ini mengalami satu bahaya bagi Belanda. Karena Belanda itu merasa trauma. Tadi Mas Asep juga sudah menyinggung.
tiba-tiba Inggris dengan mudahnya menaklukkan Batavia 1811. Nah, kalau bicara Benteng Ngawi, Mas Asep, saya mengusulkan jangan lupa menyebut Pangeran Ronggo Prawirodirjo ketiga Bupati Madiun yang memantik perang Diponegoro itu adalah Pangeran Ronggo Prawirodirjo ketiga Bupati Madiun. Beliau itu adalah mertuanya Diponegoro. Memberontak 1810. Nah, kemudian dalam waktu singkat bisa ditaklukkan oleh Belanda karena pasukannya relatif kecil dan tidak mempunyai keahlian, sehingga dengan mudah dikejar dari Jogja sampai Madiun, Madiun dikejar di perbatasan Kertosono, kemudian dibunuh. Ya. Nah, ini perannya penting Ronggo Prawirodirjo ini yang memantik perang Diponegoro untuk tadi mengangkat sejarah Madiun bahwa ada seorang tokoh namanya Ronggo Prawirodirjo ketiga. Gitu. Nah, setelah 1874 sampai 1901 benteng itu digunakan untuk detasemen hukuman. Jadi bahasa Belandanya strafdepartement. Straf itu kan di strap itu kalau bahasa Jawa dulu saya kenal itu. Kalau di strap itu artinya dihukum kalau di kelas. Gitu. Siapa yang dihukum tadi udah disebutkan oleh Mas Asep. Yaitu kenil-kenil itu yang melanggar aturan, melanggar tata tertib. Nah, saking kerasnya hukuman di sana, hukumannya itu kalau ketahuan melanggar di dalam pendidikan itu, dia akan dicambuk dengan rotan 50 kali. Bayangkan, 50 kali dengan di bagian punggungnya dan celananya itu dipelorotkan, jadi dipukul sampai 50 kali. Setelah itu diprotes turun menjadi 20 kali. Itu pun juga masih sangat dirasakan. Sehingga kalau bicara orang melarikan diri dari benteng, yang pertama kali yang memulai lari dari benteng Van den Bosch itu adalah tentara Kenil. Namanya Sigris. Sigris itu tentara Kenil dari Liberia, dari Afrika. Dia itu yang memulai lari dari benteng. Nah, itu sampai 1901, lalu 1901 sampai 1924 tadi Mas Asep sebutkan, benteng itu kosong. Jadi diceritakan di situ ada ular, ada monyet, ada pokoknya alang-alang lah, tertutup oleh alang-alang. Kemudian dipakai untuk lembaga pendidikan negara dan seterusnya. Saya ingin menambahkan tentang tahanan yang lari dari benteng. Ini menarik buat saya. Setelah saya telusuri ada 4 tokoh, Mas. 4 tokoh yang patut dicatat dalam sejarah nanti kalau bikin museum Ngawi. 3 itu melarikan diri, tapi yang 1 tokoh ini memang tinggal di benteng itu. Siapa dia 4 orang itu? 1, Dr. Dubois. Dr. Dubois itu yang menemukan fosil Pithecanthropus erectus di Trinil, Ngawi. Jadi base camp-nya Dubois itu ketika melakukan penelitian di benteng. Jadi hasil dari penggalian itu disimpan di lantai 2 benteng.
Itu satu. Dan ini tokoh terkenal. Terkenal karena apa? Yang menginternasionalkan nama Ngawi itu adalah Dubois. Karena dalam Kongres Pithecanthropus seluruh dunia, dia tampilkan hasil temuan yang dari Trinil ini. Sehingga Ngawi itu namanya populer di dunia internasional, khususnya dari ilmu ragawi. Jadi Dubois. Yang kedua itu adalah seorang pelukis Belanda terkenal yang tinggal di Bali. Saya kira teman-teman tahu nih, saudara-saudara tahu. Namanya Walter Spies. Dia pernah ditahan di Benteng Van den Bosch Ngawi. Nah, saya telusuri, akhirnya saya dapat ada 8 surat dari Walter Spies yang dikirim keluar pada waktu itu. Menarik itu. Walter Spies ini pelukis terkenal. Dari Ngawi dipindahkan ke Kutacane, Aceh. Tapi ada yang mengatakan bukan ke Kutacane, tetapi ke Kam Sigale-Gale di Sumatera Utara. Kemudian Jepang datang, dia diamankan, mau dibawa ke Sri Lanka, tapi kapalnya di Nias itu dibom oleh Belanda. Meninggal di dekat Pulau Nias. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah Dr. Douwes Dekker. Atau Bung Karno memberi nama Dr. Setiabudi. Itu pernah ditahan di Benteng Van den Bosch sampai matanya hampir buta, sakit hampir buta. Kenapa Walter Spies dan Douwes Dekker atau Dr. Setiabudi ditahan di Ngawi? Karena dia dituduh simpatisan kepada Nazi Jerman. Jadi pada tahun 1940 Jerman menyerang Belanda, orang Belandanya kalah, orang Belanda yang di Hindia Belanda ini marah, semua orang Jerman atau orang yang simpati pada Jerman tangkap, bawa ke Benteng Van den Bosch. Yang keempat itu seorang dokter, namanya Schoonheid. Dokter ini pernah dinas di Gul. Dia menulis buku juga tentang di Gul ini. Lalu dari di Gul kemudian dipindahkan ke Batavia. Dia yang mengeringkan mencoba mengeringkan rawa-rawa Batavia pada waktu itu karena malaria berjangkit dengan dahsyat sekali. Dr. Schoonheid ditahan di Benteng Van den Bosch. Karena tidak tahan dengan siksaan, dia mencoba melarikan diri. Dengan cara di luar dinding benteng itu diberi kawat berduri, supaya orang tidak bisa lari keluar. Tapi Dr. Schoonheid ini punya akal. Tiap pagi dia pura-pura olahraga, membersihkan rumput, tapi yang dilakukan adalah menggali tiang-tiang pagar kawat berduri. Sedikit demi sedikit akhirnya bisa diangkat dan dia bisa melarikan diri. Kisah pelarian Dr. Schoonheid ini kalau difilmkan keren menurut saya. Keren banget. Jadi setelah dia keluar dari benteng, masuk gorong-gorong yang bagian belakang benteng itu, kemudian naik taksi, disebutnya di koran itu naik taksi menuju stasiun Madiun. Kemudian ada kereta lewat, dia loncat, tetapi ternyata salah. Keretanya itu menuju Surabaya, padahal dia mau ke Batavia. Jadi sampai di Nganjuk, dia turun lagi, nunggu kereta, kemudian dia angkat ke Batavia. Pokoknya kalau difilmkan keren. Ya, jadi
supaya tidak panjang ceritanya, itulah sebagian yang menarik. Saya masih punya cerita yang lain. Lu, Ya, siapa? lu. Matur banget. Ya, mungkin Mas Gentur bisa ini, Mas. Baik, terima kasih Pak Nunus, luar biasa sekali tambahan materinya, detail sekali membahas banyak sekali tentang benteng. Mungkin dari teman-teman yang lain ini ada yang bertanya, Mas, buku Mas Asep apakah bisa diperoleh atau dibeli di mana? Ini ada yang berminat. Oh ya, ya sebenarnya ini Mas, saya juga kalah minder sebenarnya dengan Pak Yunus ini. Sebenarnya buku itu eh, belum diperjualbelikan. Sebenarnya saya ingin menerbitkan ulang dengan lebih detail dan sebenarnya banyak bahan yang saya temukan itu enggak ada di buku itu. Karena itu buku kepentingannya untuk peresmian sebenarnya. Jadi banyak hal yang tidak terceritakan seperti yang diceritakan Pak Nunus itu sebenarnya saya juga dapat sumbernya. Jadi Pak Nunus izin saya banyak mendapatkan arsip terkait benteng itu dari Delper, Pak. Delper Sama, kemudian Nasional. saya juga, Mas. Ya, jadi sama kayaknya, Pak. Iya. Sehingga ya sama ceritanya dari Delper, kemudian dari National Archive, kemudian berapa KITLV, KTLV, NIOT. terus ya arsip-arsip situs-situs Belanda yang sudah open akses itu saya cari satu persatu dan prosesnya memang cukup lama. Saya risetnya 1 tahun Pak Nunus hingga mem, melototis arsip-arsip itu sama 1 tahun dan saya sebenarnya ada 2 orang yang meneliti dengan teman saya di Bandung itu ada pembagian tugas gitu dan saya sebenarnya dengan adanya diskusi ini tertarik kembali untuk menerbitkan secara pribadi, maksudnya ya bukan dengan kalau kemarin diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan dengan adanya diskusi ini justru saya minat tertarik untuk menerbitkan secara mandiri tapi entah kapan. Tapi saya minder dengan Pak Nunus ini. Pak Nunus juga meneliti soal itu dan sama sebenarnya hasilnya karena arsipnya juga sama itu. Ya sejauh ini belum bisa ini Mas beli sih. Jadi kalau mau membaca itu apakah ada di Perpusda Ngawi? Belum. Ada perpus sudah ada, terus kemudian di ya yang saya berikan di perpustakaan Ngawi sama di kalau teman-teman main di Sanggar Rumah Duklu itu juga ada. Ya, Pak Nunus juga udah punya. Iya. Itu sangat singkat sebenarnya Pak Nunus itu hanya cuplikan-cuplikan saja Pak. Ya. Oke, baik itu tadi menjawab pertanyaan Mas Arif tadi terkait bisa mendapatkan bukunya di mana. Mungkin dari teman-teman yang lain ada lagi yang ingin bertanya? Halo, Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Mas Asep, Pak Nunus. Ya. Sehat selalu, Pak Nunus. Amin. Amin. Sangat menarik sekali pembahasan dari Mas Asep tadi dan juga tambahan ekstra puding ini dari Pak Nunus yang melengkapi Kasanah ya, semakin melengkapi. Di sini saya ingin bertanya sebenarnya.
Di dalam areal Benteng Pendem itu kan konon katanya ada makam seorang tokoh pejuang juga yang disebut dengan Kiai Nur Salim yang dinarasikan sebagai salah satu senopati lah atau mungkin bagian dari perjuangan Pangeran Diponegoro. Nah, ini tertarik tadi ngomong soal arsip dari Belanda maupun arsip-arsip yang lain. Apakah Mas Asep maupun Pak Nunus eh, menemukan artikel ataupun tulisan yang terkait dengan Kiai Nur Salim ini? Mungkin itu dulu Pak Nunus atau Mas Asep bisa Iya. ditambahkan nanti Pak untuk memperkaya kasanah kita. Matur suwun. Eh, ya Mas Dandi, terima kasih. Sebenarnya untuk aktif-aktif Belanda itu saya nggak menemukan justru apa namanya tentang Kiai Nur Salim. Tapi hanya justru bukunya ini ya apa namanya? Apakah itu antara Lau dan Willis atau kayaknya di buku antara Lau dan Willis itu ada terkait dengan Kiai Nur Salim. Tapi untuk periodenya belum jelas, Mas. Apakah itu saat Perang Jawa meletus di tahun 1825 atau setelah itu? Jadi sebenarnya kalau dari penulisan arsip Belanda belum menemukan nama Kiai Nur Salim. Itu sih Mas. Saya karena nggak menemukan jadi sulit untuk menjawab itu. Mungkin Ya, mungkin Pak Nunus ya. Jadi gini, kebetulan saya yang menerjemahkan buku Antara Lawu dan Wilis itu. oh ya Pak Nunus. Ya, jadi itu tulisan Residen Madiun, Dr. Lucien Adam. Jadi beliau itu seorang residen tetapi punya perhatian terhadap sejarah. Tapi jangan lupa di dalam buku itu disebutkan sejarah itu campur baur dengan mitos, campur baur dengan legenda dan seterusnya dan cerita rakyat yang perlu dikaji lebih dalam kebenarannya. Bukan kita menolak informasi itu atau legenda itu. Kadang-kadang legenda juga bisa memperkaya gitu. Memperkaya dalam arti dari legenda kita mencari bukti akhirnya ketemu gitu. Nah sama saya juga di dalam draft buku saya itu sama sekali saya tidak menyebut Kiai Nur Salim. Kenapa? Karena saya nggak punya data, belum menemukan data itu baik itu di data di Belanda maupun di tulisan-tulisan dalam negeri gitu ya. Terus terang saja saya bertanya-tanya, harus banyak bertanya gitu ya, karena ketika saya ke Ngawi kemudian diberi penjelasan oleh juru kunci itu kontradiksi dengan sejarah gitu ya, bahwa Pangeran Kiai Haji Nur Salim itu ditangkap ketika Perang Diponegoro. Perang Diponegoro kan udah lewat. Benteng belum jadi gitu maksud saya. Loh, kok bisa dimakamkan di dalam benteng itu gimana sejarahnya? Ini yang saya kira perlu didalami dulu sebelum itu clear keluar. Nah, kalau melalui video segala macam itu memang ya banyak cerita tentang Kiai Nur Salim, tapi dari sisi sejarah menurut saya perlu ada hati-hati dulu. Nah, bukannya tidak setuju, tidak, tapi mari kita cari bukti yang bisa mendukung keberadaan makam itu di dalam benteng. Saya kira itu kalau menurut saya. Ya. Terima kasih Mas Asep
Pak Nunus, berarti memang kita harus lebih selektif lagi nih dalam mencerna apa itu berita-berita ataupun artikel yang ada di luar yang mungkin seperti yang disampaikan Pak Nunus tadi kontradiksi dengan fakta sejarah. Mungkin itu. Ya, Kemudian ini saya sebagai orang yang asli Ngawi sangat berharap sekali nama Ngawi untuk lebih dikenal lagi. Mungkin harapannya ke depan mungkin antara Mas Asep dengan Pak Nunus bisa berkolaborasi nih Mas Asep nih. Menuliskan tentang atau menelusuri tentang eh, peristiwa sejarah apa saja sih yang ada kaitannya dengan Ngawi. Mungkin kalau dulu sudah kita obrolkan umum-umuman ya, tentang mulai dari prasasti Canggu sampai di era Diponegoro sampai era kemerdekaan. Nah, mungkin nanti bisa dikonsepkan atau dikolaborasikan salah satunya kenapa sih kok Ngawi ada benteng. Mungkin di Ngawi yang teman-teman juga perlu memperhatikan perjanjian Spreh juga kan juga terjadi di Ngawi yang mungkin itu bisa ya, menjadi betul. milestone sejarah juga ya untuk eh, perjuangan kemerdekaan Indonesia itu kan mungkin juga dari situ. Mungkin harapannya dari Pak Asep, Pak Nunus, ada Mas Diki juga di sini. Mungkin nanti bisa kita ketemulah untuk berkolaborasi ke depannya bisa menuliskan apa sih buat Ngawi nanti ke depannya. Mungkin itu Mas Gentur, Saya, moderator. Nah, bisa saya di ada tambahan dikit ya, boleh? Monggo, monggo. Ya. Jadi saya menyiapkan bukan menyiapkan, saya sudah mendapatkan satu naskah tentang batu meteor yang jatuh di Ngawi. Barangkali tidak ada yang tahu itu bahwa di Ngawi itu nama Ngawi itu juga populer di dunia meteorit. Jadi tahun 1884 itu di Ngawi jatuh meteor, batu meteor yang sekarang disimpan di Museum Geologi Bandung. Batu meteor itu jatuh di Desa Jati Pengilon, Desa Alastuo. Saya udah ke sana. Adik-adik udah pernah ke sana belum? Belum kan? Belum. Saya naik sudah, Pak. mobil sampai di satu tempat, nggak bisa mobil masuk hutan tuh. Kemudian naik motor, setelah naik motor nggak bisa motor masuk, kita jalan kaki. Ya, nah jadi akhirnya ketemu Jati Pengilon itu. Di dunia internasional, batu meteor yang jatuh di Ngawi itu tidak hanya batu yang jatuh di Jati Pengilon. Ada lagi 2 batu yang jatuh di Ngawi. Satu di Jogorogo, satu di, kecamatan apa ya, lupa saya satunya. Yang di Paron itu nggih Pak Nunus ya? Ya, jadi Gedung Putri. Gedung Putri Spreh. Nah, ini setelah saya telusuri nama Spreh ini juga ada 4 tempat kalau nggak salah. Sehingga saya bingung, perjanjian Spreh itu berlangsung di Spreh yang dekat Benteng Van den Bosch. Itu ada juga di peta kuno itu sebutan Spreh di situ. Apakah yang di Paron itu juga ada Spreh. Jadi ada 4 tempat kalau nggak salah. Nah, jadi saya akan mencoba bersama Geologi Bandung menulis tentang meteor ini. Jadi ini menjadi keistimewaan buat Kota Ngawi bahwa ada meteor yang pernah jatuh di Ngawi. Itu satu. Lalu yang kedua, mungkin juga tidak banyak diketahui. Kenapa kok Ngawi itu dipilih menjadi tempat yang strategis membangun benteng? Selain yang dikemukakan Mas Asep tadi, ternyata sejak zaman Mojopahit itu nama Ngawi itu sudah disebut
disebut sebagai tempat penambangan istilahnya. Jadi menurut Prasasti Canggu 1358 itu sepanjang Sungai Bengawan Solo itu ada 44 penambangan. Saya sudah menemukan ada 24, yang sisanya lempengannya belum sudah rusak, nggak bisa dibaca. Jadi Ngawi disebutkan di situ sebagai tempat penambangan. Penambangan itu kalau sekarang ya gampangnya pelabuhan lah, kira-kira begitu. Ya. Nah, sebagai orang Madiun, saya mencoba menelusuri Sungai Madiun. Meskipun tidak disebut di Prasasti Canggu, tapi ternyata dari nama-nama toponomi di sepanjang Sungai Madiun itu juga ada tempat penambangan yang digunakan untuk menghilirkan hasil pertanian dari daerah Ponorogo, Madiun menuju ke Ngawi, terus dibawa ke Surabaya. Saya kira itu tambahan saya. Makasih. Baik, terima kasih Pak Mus. Ini ada satu pertanyaan lagi mungkin terakhir dari Mas Andre, Bojonegoro History. Apa yang memicu terjadinya Perang Jawa, terutama seperti apa dampaknya bagi wilayah Ngawi pada saat itu? Monggo untuk Mas Asep atau Pak Munis, silakan mau menanggapi pertanyaan. Ya, terima kasih dari Bojonegoro History ya. Ini yang saya idami itu Bojonegoro History itu. Salim buat teman-teman Bojonegoro. Jadi untuk Perang Jawa sendiri sebenarnya kan digelorakan oleh Pangeran Diponegoro ya. Dan Peter Kelly sudah menjelaskan sangat lengkap kenapa Perang Jawa itu berkecamuk. Mungkin saya nggak bisa menjelaskan secara rinci ya penyebabnya seperti apa, tapi banyak hal sebenarnya yang menyebabkan Perang Jawa itu meletus, seperti kelakuannya para orang-orang Belanda di Yogyakarta, di Istana Yogyakarta, karena sebenarnya Perang Jawa itu lebih identik dengan kekuasaan sebenarnya. Pangeran Diponegoro itu kan dia kakak dari Hamengkubuwono keempat ya kalau nggak salah. Pangeran Diponegoro itu putra dari Selir. putra Selir ya. Hamengkubuwono ketiga ya Pak kalau nggak salah. Iya. Sehingga tidak mendapatkan tahta, tapi melihat keraton yang sudah jauh dari harapan Pangeran Diponegoro karena gaya hidup terus kemudian lain-lainnya itu menyimpang, akhirnya itu pertama. Kedua terkait wilayah, dulu pajak juga, jadi pengenaan pajak sewa lahan, terus kemudian seperti penyeberangan bandar, itu juga memicu sebenarnya kemarahan orang-orang Jawa terhadap kolonial Belanda. Terus pematokan wilayah di neneknya Diponegoro di daerah Kulon Progo ya Pak kalau nggak salah. Itu juga jadi penyebab, sebenarnya banyak kompleks penyebab Perang Jawa itu, dan Peter Carey sudah menuliskannya dengan panjang. Kalau dampaknya sebenarnya saya malah justru tertarik ke dampaknya Ngawi. Jadi Perang Jawa yang meletus di akhir Juni 1825 di Yogyakarta. Jadi pertama penyerbuannya itu Yogyakarta ya. Itu di Ngawi itu ya tadi di Septemberan itu Raden Ayu Yudhokusumo menyerang bandar di Ngawi. Bandar ini penting sebenarnya karena
apa namanya, hasil bumi dari Surabaya dikirim ke Solo maupun sebaliknya. Sebenarnya jalur perdagangan Ngawi itu sebenarnya jalur perdagangan seperti yang disebut Pak Nunus tadi, dari Madiun, Ponorogo, Magetan. Jadi arusnya itu ya dari Surabaya kemudian ke Solo, Solo ke Surabaya gitu. Dan Ngawi itu menjadi titik yang sangat strategis karena di pertemuan dua sungai antara Madiun dan Bengawan Solo. Nah, ini yang menjadi perebutan saat Perang Jawa, karena mau tidak mau logistik itu sangat penting saat perang. Dan jalur darat itu sulit. Ngawi Solo itu masih sangat sulit tembus melalui jalur darat. Dan Ngawi itu kalau teman-teman ketahui, karena menjadi selain pertemuan dua sungai besar, juga pertemuan jalan-jalan besar, jalan desa kalau menyebutkannya. Dan desa misalkan mau ke Blora, ke Cepu, ke Jonegoro, ke Madiun, ke Solo, itu pertemuannya di Ngawi. Makanya sampai sekarang kan kalau teman-teman orang-orang Blora terus Bojonegoro itu mau ke Solo misalkan, yang akses mudahnya itu melewat Ngawi. Nanti pertemuan jalan besar dan dan sungai besar itu menjadi perebutan besar saat perang. Kenapa kemudian benteng itu dirasa penting untuk mengamankan jalur pertemuan ini. Ngawi ini sebagai pertemuan daerah-daerah besar gitu. Dampaknya Perang Jawa sangat besar untuk bagi masyarakat, karena kalau Perang Jawanya sendiri di Ngawi, di Mancanegara Wetan itu ada beberapa pertempuran, seperti pertempuran yang tadi Sosro di Logo, walaupun tempatnya lebih banyak ke Blora dan ke Racakosi ya, Bojonegoro sendiri, terus Kertodirjo juga di sana gitu. Jadi pertempuran di Mancanegara Wetan ini, khususnya di daerah Ngawi ini, cukup membara gitu dalam Perang Jawa. Selain di Yogyakarta, di Pegelen, di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Jadi Mancanegara Wetan memang cukup strategis. Beberapa perang juga beberapa benteng stelsel ya, bukan benteng yang permanen. Benteng stelsel itu dibangun di Madiun, ada terus kemudian di di Ngawi gitu. Itu sih Mas. Jadi dampak secara signifikan ya tentu sangat banyak terkait ekonomi dan lain-lain, keamanan. Bahkan prajuritnya di Diponegoro itu kan yang meninggal jauh lebih banyak dibandingkan musuh gitu, dibandingkan dengan Belanda yang hanya ribuan, bahkan menyentuh angka ratusan ribu mungkin. Nah, ini menyambung Mas Gandhi tadi ya, sebenarnya perjanjian Spreh, kalau teman-teman baca bukunya Peter Carey, ada pengantar Ong Hok Kam yang menurut saya sangat penting. Jadi justru perlawanan orang-orang Jawa pada Perang Jawa itu menjadi titik akhir perlawanan orang-orang Jawa. Di 1830-an itu menjadi titik balik kekuasaan Jawa yang dikuasai oleh rezim kuno seperti Yogyakarta dan Surakarta, berganti ke rezimnya Hindia Belanda, kerajaan Belanda. Jadi secara normatif mungkin penjajahan Belanda mulai menguat itu justru pasca Perang Jawa, karena hegemoni dari rezim-rezim kuno seperti Yogyakarta dan Jakarta ya benar-benar lenyap pasca Perang Jawa gitu. Makanya di Spreh itu kan Belanda seenaknya membagi wilayah-wilayah Kehardianan Madiun maupun
Kediri di bawah Hindia Belanda gitu. Makanya kalau saya menyimpulkan bahwa Seprah itu sebagai perjanjian Seprah itu ya sebagai titik balik kolonialisme Belanda di Indonesia. Titik yang urgent, yang benar-benar hegemonik gitu gitu mungkin Mas. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin karena keterbatasan waktu juga, ini tadi pertanyaan terakhir dari Mas Andre. Luar biasa sekali materi pada hari ini kalau bicara tentang sejarah, apalagi khususnya di Ngawi, itu luar biasa. Mungkin untuk satu hari pun tidak bakal selesai seperti itu. Nah, yang saya tangkap tadi terkait benteng pendem dengan benteng Pandenbos, banyak sekali fungsi berubah di sepanjang perjalanan waktu, dan juga tadi ditambahi perjalanan dari benteng itu sendiri seperti apa. Menarik untuk dikaji lebih lanjut, apalagi Ngawi tadi. Saya punya cita-cita ini suatu saat ada festival sejarah Ngawi yang melibatkan siswa-siswa gitu, apalagi saya guru ya, jadi ingin mengajak, karena di Ngawi sendiri dari tas masa itu sejarah ada semuanya komplit seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terus jangan lupa untuk hari Minggu saya informasikan ada walking tour langsung ke Benteng Pendem jam 9.30, nanti dipandu sama teman-teman juga seperti itu. Saya selaku moderator mohon undur diri, kurang lebihnya mohon maaf kondisi yang di sini tidak kondusif tadi karena keterbatasan waktu juga. Seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kakak-kakak kita foto dulu ya. Boleh ya, kita foto dulu. Buat yang mau open cam boleh banget, teman-teman. Siap. Terima kasih Kak Asep, Kak Abimanyu, Kak Ragadi, Kak Andre juga. Oke, Kak Alvin makasih ya. Kak Zulfikar, teman-teman yang lain aman? Oke, kita foto dulu. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman. Selamat malam, selamat beristirahat. Makasih Kak Asep, Pak Nunus, Kak Gentur, dan teman-teman semua. Sampai ketemu nanti hari Minggu. Kita ke Benteng Pendem Ngawinya langsung ya. Diskusinya udah, kita merasakan atmosfer bareng. Oke, selamat malam, selamat beristirahat. Selamat malam. Selamat.